صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد سال خافك عيني يا معايد يا ممجد يا إمام القبلة عيني الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا صعب يا كريم الوالد عودك صابر مهرب ورضانا يوم النصر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yawmina ada ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, ya, yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dalam keadaan panjang umur, lalu disehatkan badan kita, dan semoga kita selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini adalah pembukaan daripada majelis ta'lim, ya, kita majelis ta'lim Al-Irsyad Ibnu Jiddan, apa gitu ya. Namanya majelis kita adalah majelis ta'lim Al-Irsyad, yang mana berkenaan dengan Ramadan kita lakukan sementara, dan setelah berakhir daripada bulan Ramadan, berakhirnya daripada bulan Syawal, ya, maka kita buka kembali taklim kita yang sempat tertunda dan terlunta-lunta. Membuka jadi nggak jadinya terlunta-lunta, ya, entah alasannya takut corona atau apa, ya.
Ya, tapi takutnya kita kepada Allah melebihi akan rasa takutnya kita akan orang. Ya, ya, cintaan kita juga melebihi. Apapun yang juga menjadikan kita takut, menghilangkan daripada rasa takut kita akan corona. Ya, mudah-mudahan ya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah taala jaga kita, lindungi kita, insya Allah nggak akan ada. Apalagi ini apa yang kita baca Yasin itu, tatkala kita baca tafsirannya itu akan menolak daripada bala yang turun. Tuh, ya kita baca ini tafsir surat Yasin, insya Allah dia ya paling tidak, kita harapan kita sih seluruh Indonesia secara nasional ya paling tidak ya Allah lindungi kita, kampung kita daripada bahaya penyakit yang mewabah, penyakit yang menular itu ya, dengan membaca surat Yasin, dengan keberkahan daripada surat Yasin. Ini kan surat Yasin adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana kalau baca berapa juz Quran ada 30 juz. Nah, di antara yang 30 juz itu salah satunya daripada surat, selain surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Sabda mengatakan surat Yasin, surat Yasin qalbul Quran. Surat Yasin adalah qalbnya Al-Quran. Jadi hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Ya, jadi sangat penting sekali ini surat Yasin. Ya. Maka oleh karena itu sebaiknya memang adalah tiap diri kita selain menghafal daripada suratul Fatihah, ya apalah yaitu surat Yasin. Ya walaupun kita nggak katakanlah apa udah kebanyakan urusan, kebanyakan pikiran, banyakkan masalah, ya udah deh paling kagak ya kita banyak-banyak dan sering-sering membacanya. Mesti kita memahami akan tafsir daripada ini surat Yasin. Ya walaupun enggak secara menyeluruh, enggak secara detail, enggak secara panjang lebar, ya sedikit-sedikit lah kita tahu. Ini kemarin yang kita ulas itu adalah bagaimana di dalam surat Yasin itu ada cerita hikayat, ada seseorang yang apa tuh disebutnya itu cerita tentang para nabi-nabi di zaman dahulu. Ada nabi yang dua yang diutus itu ya, kemudian dikuatkan dengan nabi yang selanjutnya yang ketiga ya. Itu kalau awalan-awalan yang kita baca kan begitu. Nah, dua rojulan ya, dua orang laki-laki dari golongan para nabi itu diutus oleh Allah, sehingga diutus lagi yang ketiga. Fa'azzazna, bahasa Qur'annya dari bahasa Yasinnya itu fa'azzazna bisalisin, maka kami tambahkan, kami kuatkan dua rasul utusan kami itu dengan yang satu lagi, yaitu menjadi fa'azzazna bisalisin, maka menjadi mereka semuanya jumlahnya salis, yaitu menjadi 3 orang ya dalam berdakwah ya. Itu juga apakah berhasil? Ya mereka bukan berarti kita katakan gagal. Mereka itu adalah para nabi. Insya Allah mereka orang-orang yang sempurna. Kalau dibanding kita mah kita nggak ada apa-apanya dengan nabi-nabi terdahulu ya. Ini cerita tentang nabi-nabi terdahulu sebelumnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan ya adalah itu orang para nabi yang diutus terhadap satu kaum ya. Itu ya kalau secara gampangnya itu mereka bisa dikatakan dalam dakwanya itu bisa dikatakan ya gagal lah begitu ya. 3 orang itu, yang salah satu diantaranya tuh satunya yang terakhir, yang ketiga itu adalah namanya Samun ya. Jadi katakan dalam dakwah mereka itu 3 orang nabi diutus pada satu kaum tapi ada gagal, sehingga mereka kemudian disiksa dan wafat ya dalam siksa oleh kaumnya ya. Itu 3 para nabi ya. Memang orang-orang terdahulu keadaannya seperti itu ya. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana di awal surat Yasin dikatakan Yasin ya. Yasin itu nama panggilan daripada Nabi kita Muhammad, atau Yasin itu adalah nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya. Yasin itu ya Muhammad maknanya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW di dalam dakwahnya juga beliau seorang diri, dan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi-nabi dan para rasul-rasul sendiri. Tetapi dakwahnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu
Masya Allah, sukses luar biasa. Nabi kita masuk ya ke dalam ya. Masuk ke dalam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sendirian, ya sukses mendakwah. Ya dari waktu itu walaupun menghadapi akan gangguan, rongrongan, hinaan, cacian, ya apaan itu Muhammad, kata Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu ya mengatakan apa itu Muhammad, ngaku-ngaku Nabi, ngaku Rasul, ya dikatakan kazab, seorang pebohong, seorang yang majnun, yang gila dan lain sebagainya. Bagaimana yang kita tahu itu ya dalam sejarah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membantah ya apa cemoohan, hinaan, makian, ya gangguan daripada orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu dengan mana kalimat innaka, sungguh engkau wahai Muhammad laminal mursalin, ya itu tauhidnya dua, ya inna dan lam itu juga lam tauhid, betul sungguh engkau wahai Muhammad, maksudnya langsung dari Allah Rabbul Alamin. Lewat Quran, lewat dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin, betul wahai Muhammad engkau adalah utusanku, bagian daripada rusul-rusul terdahulu. Engkau adalah penutup para rusul-rusul dan engkau adalah pimpinannya para nabi dan pimpinan daripada rusul-rusul sebelum kamu. Sendirian tapi engkau dakwahnya luar biasa. Ya, begini. Ya, nggak ada kenal lelah, nggak ada kenal capek, nggak ada kenal bosan, sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sukses di dalam dakwahnya. Hingga orang sekota sebelumnya Makkah itu Madinah diislamkan oleh Nabi kita. Makkah pun beliau awal-awal walaupun mengalami gangguan, cacian, hinaan, tapi pada akhirnya terjadi yang namanya Fathu Makkah. Membawa kemenangan Nabi bersama orang-orang yang datang dari mana kota Madinah bersama kaum Ansor dan kaum Muhajirin datang kembali ke kota Makkah dengan kemenangan yang gemilang. Disebut kejadian itu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya Nabi kita Muhammad SAW pulang kampung dengan kesuksesan. Setelah beliau wafat pun Allah kita alhamdulillah terus mengikuti akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam insya Allah makin banyak, makin bertambah ya, berkat dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana Nabi kita SAW walaupun wafat, tapi itu ya tetap membawa misinya, tetap jalan misinya Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Selain dengan hadisnya adalah dengan Al-Quranul Karim. Walaupun Nabi kita SAW sudah meninggalkan dunia ini, tetapi Al-Quran masih terus ada. Makanya sering-sering kita baca itu Al-Quran. Yang salah satu diantaranya di antara surat Quran adalah yaitu surat Yasin. Ya kita harus mengerti ini surat Yasin yang paling tidak ya lain kita memahami akan surat-surat lainnya. Pada malam hari ini dan insya Allah seterusnya akan kita bacakan tafsir daripada surat Yasin ini yang insya Allah membawakan kepada kita keberkahan yang turun dengan sebab salah satu surat yaitu surat Yasin. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita taufik hidayah ya kepada kita semua sehingga kita bisa betul-betul ya memahami akan surat-surat di dalam Al-Quran secara menyeluruh yang wabil khusus yaitu surat Yasin ya yang mana ini surat Yasin adalah sebagai dikatakan bagaimana dalam sabda Nabi SAW sebagai qalbul Quran ya hatinya surat hati Al-Quran. Kalau Al-Quran mau ditanya hatinya Al-Quran mana? Ini surat Yasin, bukan surat yang lain, bukan surat Al-Imran dengan keistimewaannya, bukan surat Al-Baqarah dengan keistimewaan, bukan surat An-Nisa dengan keistimewaannya, tapi adalah surat Yasin yang mana di awalannya itu memuji akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji dan mempersaksikan akan kerasulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah bantahan ya ini sebagai sebuah bantahan daripada kalimat-kalimat cemoohan, hinaan ya
daripada kaum kufar Quraisy pada masa itu di awal-awal dakwahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun dia dakwahnya itu sendirian, bukan bertiga, bukan berdua. Itu kan paling enak kan kalau dakwah kan bukan sendirian, berdua, bertiga, ya sendirian. Ya, tapi tetap Nabi kita SAW dengan gigihnya berdakwah sehingga banyak orang-orang yang mengenal akan agama Islam, agama yang diredhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan agama yang lain. Ya, agama Islam adalah agama yang benar. Agama yang lain itu ya bukan paling benar. Kalau paling benar Islam berarti agama yang lain benar, kan kalimatnya nggak benar begitu. Agama Islam adalah agama yang benar, berarti kan yang lain agama yang batil, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dalam pandangan Allah yang Allah ridhai itu adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu dan didakwahkan kepada kaumnya hingga kemudian menyebar ya ke seluruh penjuru dunia ya, sampai alhamdulillah kepada kita pun sudah sampai melalui wasilah para wali songo, yang mana kalau kita menilai sejarah kita dulu ya, jangan kita lupakan sejarah jas merah, jangan lupakan sejarah ya, apalagi sejarah yang Masya Allah tentang Islam dulu. Kalau kita melihat agama kita apa dulu, nenek moyang kita nenek moyang ya, tapi jangan, kalau kita mesti kembali ke agama nenek moyang kita ya, jangan agama yang dulu bukan agama yang dulu, bukan nenek moyang kita agamanya, bukan agama Hindu. Dulu kalau kita mau melihat sejarah, agama kita bukan Islam ya, agama Hindu atau agama Buddha atau agama apa itu, pastinya Hindu ya kalau masalah kita tuh agama nenek moyang gitu ya. Makanya kita kalau ada perayaan pernikahan itu ya, kita ada janur gitu kan ya, itu kan tradisi nenek moyang kita dulu. Selagi mereka memeluk agama selain Islamnya itu agama Hindu, itu tadi itu ketahuan tuh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah tatkala kita berubah agama, pindah agama, orang-orang tua kita udah meluk agama Islam, kita pun alhamdulillah wasyukurillah, bagaimana Allah terjaga, kita pun meluk telah memiliki agama yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu agama Islam, bukan agama yang nenek moyang kita dulu menyembah apa tuh pohon-pohon gede, apa menyembah apa tuh batu besar apa gimana itu ya, alhamdulillah ya, nggak boleh seperti itu. Ada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagai Tuhan kita yang harus kita sembah dalam sholat kita yang 5 waktu ya. Kita nyembah apaan? Nyembah Allah Taala dalam sholat kita ya. Jangan dalam agama Islam begitu. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi kita SAW sholatnya Masya Allah bagus banget ya, bukan memang wajib doang, yang sunnah dikerjain, daripada sholat duha, sholat apalagi tuh lail, sholat tahajud ya, atau sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Bahkan dalam sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu ada yang disebut sunnah rawatib ya, rawatib yang muakkad yang gak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita, kalau kita umatnya kadang-kadang gitu deh, padahal kita tahu sunnah muakkad, kadang-kadang gitu namanya manusia, memang gitulah diri kita. Makanya kita perbanyak istighfar, minta ampun ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan kita dalam taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu harus kita banyak-banyak minta ampun udah sama Allah, banyak-banyak selawat salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak ucapin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Itu ulang terus berapa yang kita mampu, yang kita bisa ya satu kali itu man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang bersalawat atas diriku, atas diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatan wahidatan, dengan salawat yang hanya satu kali, maka Allah ya, oleh Allah balas bagi dia itu sebanyak asr sholat, banyak 10 kali sholawat, asr sholawat, 10 kali sholawat ya Allah ya, dibalas sama Allah ya, artinya kelipatan terus. Kalau kita baca 20 kali ya itu
aja udah kali hitung aja tuh ya banyak, makin bagus, makin banyak, makin baik. Salawat salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin maka dengan demikian mudah-mudahan kita bisa meniru, mencontoh akan apa seluruh sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi kita, apa yang sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga jangan kita lupakan akan akhlakul karimah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya selain kita banyak-banyak bersalawat salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena penting sekali ini bersalawat salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin amalan-amalan yang kita lakukan, ya daripada sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, atau sholat taraweh di bulan Ramadan. Jangan-jangan semuanya itu, jangan-jangan ya banyak kekurangannya. Atau kita ada riya di dalam diri kita, pengen lihat orang, pengen dipuji orang, nggak mengharap pahala daripada Allah, nggak mengharapkan ridhoan Allah, pengen amal-amalan itu kena kan, ya Allah. Memang inilah diri kita nggak bisa lepas jujur daripada penyakit hati yang ada pada diri, pengen lihat orang, lihat orang, itu ria. Kalau nggak ada ria, nggak lepas kita dari penyakit lainnya, apa ujub. Nggak dipuji orang, gue yang muji diri gue sendiri. Itu namanya ujub. Ayolah, gue ya, sholat tahajud, masya Allah, udah banyak banget, hampir tiap malam, walaupun cuma 2 rakaat. Dia rasa di diri kita. Apalagi kalau lebih banyak lagi, udah lebih gila lagi kita puji diri kita. Ya, kalau tarawih itu udah kuat banget ya, yang 20 lakuin. Ada kemungkinan dalam diri kita kayak gitu. Puasa gue sebulan penuh ya, ada mungkin. Ya kalau nggak begitu ya kita kurang afdol kayaknya. Ada rasa ujub di dalam diri kita. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan Allah hilangkan tuh sifat-sifat buruk daripada riya, daripada ujub, daripada sifat hasud, ya. Apalagi hasud itu juga dikatakan innal hasada ya tak yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Amalan kebajikan kita, taat kita yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan sedikit aja hasud habis, ya amal kebajikan itu dimakan oleh hasud, ya sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar yang kering. Ya Allah, itu sifat hasud itu buruk sekali ya. Ada kita nggak enak kalau diri kita kalau nggak ada hasudnya sama orang. Ya Allah, ini kayaknya rakus. Itu kayaknya diri kita tuh gitu. Kadang-kadang itu namanya hasud ke dalam diri kita. Kadang-kadang malah lebih parah lagi, terlontar dari lisan kita, dari mulut kita. Kita nggak tahu orang. Ya Allah, itulah diri kita kadang-kadang hasud, kadang-kadang ria, kadang-kadang ujub, kadang-kadang ada kibir, sombong. Padahal dalam hadis Nabi SAW udah dijelasin, la yadkhulul jannata man kana fil qalbi misqalu dzarratin. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Man, siapa orang fil qalbihi, di dalam hati dia tuh misqalu dzarratin, sedikit aja rasa dan kibrin daripada sifat kibir, sombong. Ya, kalau sifat sombong jangan kita ikutin. Sifat hasud juga apalagi, karena sifat kibir dan sombong itu milik setan. Kalau kita ada pada diri kita 2 sifat aja itu, kibir dan hasud, habis kita seperti setan. Ya, setan gimana terusir daripada surga, derajat yang tinggi oleh Allah, terusir daripada surga, padahal dulu di dalam surga derajat tinggi itu diusir anak-anak kibir. Ngomongannya anak min khalaqtani ya Rabb min narin wa khalaqtahu min tin. Itu kan kibir, hasud kepada Nabi Adam. Jadi enggak Nabi Adam di panas bisa memakan yang namanya buah khuldi itu kan. Pokoknya ala kuliah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita selamat. Amin ya Allah, amin. Daripada sifat-sifat buruk, daripada penyakit-penyakit hati, apakah itu ria, apakah itu hasud, atau jadi kibir, atau pakai itu ujub dan lain sebagainya. Ya memang berat, susah. Yang bisa selamat daripada penyakit hati itu ya cuman oleh hanya orang-orang yang oleh Allah Taala jaga dan selamatkan. Allah pelihara dia. Ya Syekh Fudel bin Iyad tuh begitu. Mas sulit kita lepas ya ria aja dikatakan. Sulit.
Cuma makanya minta mohon. Cuman orang Nabi Buddha bilang minta mohon dalam doa kita supaya Allah selamatkan kita daripada sifat buruk tadi, sakit hati. Kata minta sama Allah. Kalau Allah kita minta, insya Allah Allah beri, selesai semuanya. Tanpa sadar kita insya Allah daripada orang-orang yang akhyar, yang hatinya ada keikhlasan betul-betul dalam ibadatnya, hanya mengharap akan pahala dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang diselamatkan daripada penyakit hati. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Ya, mohon maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata, dan mohon maaf dan terima kasih ya. Saya minta maaf, saya terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas lainnya. Ya. Kemudian sebelum betul-betul diakhiri ada mohon keikhlasan dari semuanya, bacaan suratul Fatihah ya untuk orang-orang yang diantara kita yang mungkin kurang sehat ya, badannya lagi badan sakit, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadiniah kuliniyah sholihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa man wala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma hakil fadil sirri wa Fatihah. Nas'aluka an taqabbala ما به دعونا وأن تؤتي ما سألناك وأن تجعلنا يا رب وأنك الذي وعدته لعبادك الصالحين يا من يسر كل عسير ويجابر يسر كل عسير عليك يسر أمورنا كلها في سيدنا محمد طه البشير النذير وبجاه أوليائك الكرام أجمعين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نقتربنا بأننا اقتربنا وأننا صرنا على لظى أسررنا فاتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو شرة أو شوبة والمسلمين أجمعين آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باعتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عدادة الصبر والحمد لله في البدع والجنة. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pulang dulu, ada makanan.